Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat Ketua KKG PAI SD Kota Semarang beserta jajarannya, yang kami hormati para pimpinan baik ketua, sekretaris dan bendahara KKG Kecamatan se-Kota Semarang, yang alhamdulillah semua hadir. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan nampak ceria, kompak, rukun, luar biasa dan kreatif. Bawa jajan sendiri, makmum sendiri, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk KKG Kota dan dari Kecamatan. Kami sangat bangga dan bersyukur. Jadi kemarin diwanti-wanti oleh Pak Ketua, Pak tolong jam 5.30 sudah nyampe ke bis. Nanti tadi malam kan nggak tidur. Dan ojo terlambat, mosok mengawas kok terlambat. Apalagi ini adalah pimpinan-pimpinan di kecamatan. Saya pikir punya kreasi dan punya profesionalisme yang tinggi dan tampak seragam kabeh. Itu salah satunya kan berarti disiplin, disampaikan untuk juga seragam semuanya. Kemudian juga datangnya luar biasa dan nampak kreasi-kreasinya dengan membawa jajan sendiri. Ini juga efisiensi tapi menarik ya. Iya, efisiensi tapi menarik. Dan inilah Bapak Ibu yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Salam alaikum, kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat untuk umat dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan raker. Dan nanti kami sekaligus kita kembangkan bersama-sama Bapak Ibu, karena kami dikasih waktu 7 menit maksimal. Bapak Ibu, yang pertama, raker sebagai sarana evaluasi. Dan evaluasi di sini Bapak Ibu menjadi dasar perencanaan program berikutnya. Itu sudah biasa dikembangkan di lingkungan kita. Ketika Bapak Ibu mau mengembangkan yang namanya kurikulum, pasti diawali dengan rapor pendidikan. Dan itu dikembangkan setiap tahun. Nah, ini ditarik di tingkat raker kota KKG. Mari Bapak Ibu nanti dievaluasi bersama-sama. Di dalamnya salah satunya lomba MAPSI Kota Semarang kemarin masuk sudah yang kedua besar ya. Nah, ini juga menjadi pacuan. Yang sebelumnya kan berapa besar kemudian naik. Tepuk tangan dulu untuk KKG Kota Semarang. Dan nanti evaluasi di sini dari kita, oleh kita, dan untuk kita ke depan. Yang tentunya perlu disinkronkan Bapak Ibu dalam rangka penyusunan program. Bapak Ibu yang kami hormati, penyusunan program perlu disinkronkan yang pertama dengan Kementerian Agama. Ada beberapa program yang perlu disinkronkan. Yang pertama emis siaga dan PPG, sekaligus pasca PPG. Jadi masih banyak guru-guru yang sekarang saja untuk emis ada yang belum clear. Nah, ini perlu juga disinkronkan dalam program sehingga KKG bisa menjadi jembatan dari teman-teman, baik itu yang melalui pendataan emis, siaga. Karena dulu ketika ngisi emis langsung ke siaga dulu. Ternyata ketika di siaga emisnya masih kosong, sehingga ada banyak yang belum sinkron, dan itu tentunya perlu disinkronkan dengan dapodiknya di Dinas Pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu dikembangkan juga, disinkronkan tentang untuk tahun depan kan ada lomba guru prestasi kan setiap 2 tahun sekali. Tadi saya lihat namanya belum muncul dan itu perlu disinkronkan Bapak Ibu. Tidak hanya Gupres Bapak Ibu, kemarin PAI Fair itu Kota Semarang nampaknya belum muncul dari gurunya. Begitu juga dari siswanya. Ini menjadi evaluasi kita. Artinya apa? Kegiatan yang mungkin kita lakukan masih monoton seperti kemarin-kemarin, tetapi belum mengambil inisiasi-inisiasi yang perlu disinkronkan dengan program, baik khususnya dalam hal ini adalah di Kementerian Agama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, juga dikembangkan, disinkronkan dengan program TBG. TBG tuntas baca Al-Quran. Kemarin ada yang nilainya 100, luar biasa. Juga masih ada yang nilainya di 890. Nah, ini perlu ya, guru melalui KKG ini juga untuk mensinkronkan supaya guru PAI itu harapannya ya sudah clear semuanya, karena akan mengawal terkait dengan TBG-nya anak-anak kita.
Nah ini harus diawali dengan gurunya, nanti KKG dikembangkan ke sana. Kemudian Bapak Ibu, sekarang Kementerian Agama mengembangkan kurikulum berbasis cinta. Kemarin luar biasa, KKG kami informasikan langsung sudah dihandle baik di tingkat pedurungan, kalau di wilayah kami, kemudian kemarin Candisari, Semarang Barat, kemudian juga Beno dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu ini harus diakses Bapak Ibu. Kurikulum berbasis cinta itu membumikan konsep-konsep keagamaan dalam bentuk yang real sekaligus berdampak. Tidak hanya dilakukan, tapi sekaligus ada dampaknya Bapak Ibu. Yang ini nanti harus dilakukan oleh kita semuanya melalui KKG baik tingkat kecamatan atau tingkat kota. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Agama juga mengembangkan ekoteologi. Bapak Ibu sekarang melihat dengan kemarin diuji Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu bukti bahwa ekoteologinya nggak nyambung. Sehingga terjadi pembalapan dan lain sebagainya. Nah ini harus kita awali dari ekoteologi di tingkat sekolahan, di tingkat kelas. Melalui apa Bapak Ibu, ada tanaman dan lain sebagainya. Memang banyak yang dilakukan oleh mungkin Pak Bon dan lain sebagainya. Tapi anak-anak harus diikutkan Bapak Ibu dalam rangka untuk menjaga melestarikan lingkungan di sekitarnya, pemanfaatan lingkungan sampai kepada menghasilkan karya-karya yang baik atau memelihara. Saya belum melihat kalau ada ikan lele, ikan nila di sekolah, namanya sudah ada. Tapi kalau yang ayam belum ada. Yang ayam merono, apalagi kambing merono, apalagi sapi kan merono. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu itu juga peluang. Tapi semuanya untuk pendidikan, pembelajaran Bapak Ibu, tidak hanya nonton. Itu untuk program di Kementerian Agama. Di dinas Bapak Ibu ada 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bapak Ibu, itu juga harus disinkronkan Bapak Ibu. Anak-anak mengaji itu menjadi kebiasaan Indonesia hebat. Nah ini baru kalau kita tangkap, kalau tinggal ditangkap Bapak Ibu, yang terjadi anak-anak ngajinya cuma di sekolah atau sudah bagus, tapi belum digerakkan mengaji di lingkungan sekolahan, lingkungan rumahnya masing-masing. Ini Bapak Ibu penting. Kemudian di dinas juga Bapak Ibu pembelajaran mendalam. Ketika kami melihat masih kurang guru mengikuti pembelajaran mendalam bagi sekolah yang mendapatkan bos kinerja. Coba yang ketua para pimpinan yang sudah mengikuti diikutkan kemarin untuk pembelajaran mendalam oleh sekolahan angkat tangan. Boskin. Nah, ini toh 1, 2. Nah ini nanti Pak Ketua perlu dimanfaatkan di tingkat kota supaya guru PAI tidak terlambat. Syukur menjadi pionir, menjadi inisiator di sekolahannya. Kemarin ketika kami melakukannya dengan review terkait dengan KBC kurikulum berbasis cinta, kami inisiasikan dalam pembelajaran mendalam, ternyata Bapak Ibu masih gamang. Gamangnya itu baru berhenti di tingkat modul ajar, tinggal diimplementasinya. Nah ini Bapak yang kami hormati, perlu disinkronkan ke sana sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjemput bola terkait dengan pembelajaran mendalam. Syukur, Bapak ada yang menjadi fasilitator luar biasa. Syukur lagi ada yang menjadi instruktur. Nah ini Bapak Ibu, kita kembali ke sana. Di samping itu Bapak Ibu, dinas melalui Kemendikbud, Digas Bapak Ibu, sekarang ada IFP. IFP Bapak Ibu, interaktif, Bapak Ibu, flat panel. Dan kami belum melihat guru diikutkan ketika pelatihan menjadi instruktur, belum ada. Ada yang ada di sini? Belum ada. Dan itu Bapak Ibu luar biasa dari pengembangannya. Cuma pesan kami Bapak Ibu jangan terjadi high teknologi tapi less learning. Teknologi wabi tapi bocah diajar untuk pembelajaran. Nah, ini untuk kedepannya sebagai koreksi saja. Dan nanti Bapak Ibu ini menjadi peluang guru-guru PAI syukur sudah bisa memanfaatkannya. Kalau nanti IFP sudah datang, sudah datang. Tapi kok hanya berhenti di kepala sekolah. Eman-eman Bapak Ibu pemanfaatannya. Dan itu bantuan dari Pak Presiden kita. Mari Bapak Ibu dari guru PAI kemanfaatan di sana. Selanjutnya Bapak Ibu perlu disinkronkan dengan program Pemkot. Program Pemkot Bapak Ibu yang pertama, tahun 2025 kemarin, Kota Semarang itu menjadi kota harmoni terbaik nasional. Tepuk tangan untuk Kota Semarang. Kontribusinya di dalamnya adalah guru PAI Bapak Ibu. Menjadikan kode toleran, kolaborasi, kemudian kecilnya terkait dengan dengan intoleransi, ini tidak lepas banyak dari guru PAI. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu disinkronkan. Bagaimana untuk mengembangkan itu? Misalkan kalau di penyuluh agama Bapak Ibu kemarin bersih-bersih di pura yang muslim bersama dengan penyuluh agama
Hindu Buddha. Itu juga yang ke Hindu Buddha pas mau Idul Fitri bersih-bersih di masjid dan musola. Silakan Bapak Ibu dikembangkan dalam konteks yang lebih real tapi berdampak. Misalkan ada kunjungan mana dari yang muslim KKG kunjungan ke pura dalam rangka untuk apa? Dalam rangka mungkin bersih-bersih atau mungkin ada kegiatan bersama yang bisa dikembangkan bersama-sama. Ini salah satu di dalamnya Bapak Ibu disinkronikan harmonisasinya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan MTQ nasional tahun 2026 ini Bapak Ibu, Kota Semarang menjadi tempat MTQ nasional. Maka di Kementerian Agama ada lomba apa? Lomba Mares MTQ. Supaya apa? Ono MTQ nasional, ini malah lali yang ngerti lomba apa? Mares MTQ. Kan lucu Bapak Ibu, namun main dewi tapi asing. Nah ini ada lomba itu dan diinisiasi oleh Kementerian Agama. Segitu itu dalam rangka untuk menyambut Kota Semarang menjadi pelaksanaan dalam kegiatan MTQ nasional dan itu sudah sampai ke NTB. Sudah tahu Bapak Ibu, kemarin kami ke NTB kunjungan kerja di sana, ternyata informasi tentang pelaksanaan MTQ nasional mereka sudah sangat senang. Nah Bapak Ibu ini juga harus ditangkap. Ini kegiatan KKG PAI tingkat kota bisa menghadirkan apa, menyuguhkan apa. Misalkan tarian KKG umpama loh, KKG kan punya seandainya punya tarian atau mungkin kegiatan apa, tampil apa bersama-sama dengan batik ini. Mana kan batik wis apik tapi kok hanya untuk ditonton. Jam panjenengan batik bagus sekaligus tunjukkan kreativitasnya. Itu akan nampak Bapak Ibu, akan nampak mumpung ini skala nasional. Silakan Bapak Ibu, ini peluang yang sangat bagus. Apakah panjenengan sebagai penonton saja atau penikmat atau panjenengan ingin menampilkan kreasi panjenengan sebagai unggulan dari KKG PAI Kota Semarang. Mana sudah dijejas loh jaket kan panjenengan, silakan jaketnya dikembangkan dengan lebih produktif. Yang terakhir Bapak Ibu tentang pengembangan program. Bapak Ibu setelah disinkronisasi, mari Bapak Ibu tidak hanya kemarin podo dengan sekarang. Bapak Ibu kan dalam konsep agama podo kan rugi. Apalagi kok turun, tidak rugi lagi Bapak Ibu, termasuk yang di bawahnya merugi Bapak Ibu. Bapak Ibu ada beberapa tadi sudah kami lihat. Yang pertama Bapak Ibu manasik luar biasa, ini diambil peluang silakan dikembangkan. Syukur guru PAI kan sudah banyak yang gaji. Nah Bapak Ibu pelatihan manasik pertama mungkin untuk guru-gurunya. Semua guru PAI sudah clear bagian manasik, sehingga ketika manasik tidak hanya menjadi penonton, tapi sebagai aktornya dalam rangka membimbing anak-anak di tingkat satuan pendidikan yang akan dibawa tingkat kota. Silakan Bapak Ibu dan itu bisa diaksenkan Bapak Ibu silakan. Selanjutnya Bapak Ibu kan manasik untuk anak-anaknya di Kota Semarang. Masa guru itu ke Kota Semarang, podo kan anaknya. Ya jangan. Minimal dibawa ke Boyolali. Syukur ke Mekah. Nah tinggal cara nih Bapak Ibu, apa caranya melalui Nah akhirnya di Mekah atau silakan Bapak Ibu. Loh ada Bapak Ibu sekolahan yang sudah menyelenggarakan guru PAI yang diinisiasi oleh guru PAI Bapak Ibu. Itu setiap tahun memberangkatkan umroh. Ayo Bapak Ibu. Bukan mustahil dan itu berjalan di SD loh Bapak Ibu. Tapi berbasis Islam. Nah, sedangkan Bapak Ibu bisa dikembangkan dengan pola yang lebih tinggi, artinya ada inovasi-inovasi ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kami sangat mengharapkan sekali, ini sekarang kita sudah juara kedua umum MAPSI. Ke depan Bapak Ibu, bagaimana kita ditargetkan juara umum 1. Nah tentunya tidak hanya di amin itu. Iya, amin pertama Bapak Ibu. Tapi untuk aksi nyatanya apa? Mungkin dari mulai sekarang sudah pemain juara 1 sopo, juara 2 sopo, terus kok juri ini sopo meneh. Nah ini Bapak Ibu, nanti harus disiapkan begitu. Sebenarnya Kota Semarang ingin menjadi juara umum Bapak Ibu. Wah luar biasa untuk kegiatan-kegiatannya. Nah ini silakan nanti untuk kedepannya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya pengembangan program. Ini kan guru-guru semuanya ke S1. Bagaimana program kan S2? Misalkan mau dikerjasamakan dengan Perbulu, APAI, atau mungkin dengan perguruan tinggi, silakan Bapak Ibu. Atau yang S2 pengen S3. Tapi harus disebutnya bersama-sama Bapak Ibu. Sehingga nanti akan meningkatkan kapasitas dan sekaligus kapabilitas dari kemampuan guru PAI. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu ada yang kan tidak hanya 4A terus, ingin ke 4B. Sekarang kalau 3D ketika 4A kan harus uji
kom, ya. Nah Bapak Ibu bagaimana untuk menjabati konco-konco yang sudah kemarin uji kom? Dalam rangka apa? Yang mau uji kom dia juga sudah terlayani oleh KKG. Begitu juga yang nanti ke dari OPA ada yang 4B ada 4B Marono. Masuk satu tersebut Marono. 4A nah ini kan piala bergilir. Mat A terus Bapak Ibu bisa mengawasi sudah 4C guru PA ini 4B 4C kalau bisa ya ada yang 4B 4C nanti 4D dan itu menjadi ini yang 4E betul kan 4E Bapak Ibu dan ini menjadi peluang kita semuanya dalam rangka komunikasi kompetensi kita Allahumma sing amene banter makbul Allahumma dan sekaligus kami juga mendorong Bapak Ibu guru PAI tidak hanya berhenti guru PAI ada yang peluang menjadi kepala sekolah walaupun ada yang saya tetap guru PAI Pak ya ada tapi kami juga sangat mendorong ada guru PAI menjadi kepala sekolah syukur menjadi kepala sekolah KB itu yang menang siapa ya ada guru PAI berikutnya kan gitu nanti juga ada yang jadi pengawas kan berkurang kemarin guru kita semuanya Pak Haji Sati dipanggil oleh Allah dan mungkin kemarin yang belum sempat untuk melayat dan sebagainya mari Bapak Ibu sekaligus kita buka kegiatan raker pada kali ini dengan membaca suratul Fatihah semoga kegiatan raker berjalan lancar berkah dan memberikan banyak manfaat untuk guru PAI untuk anak-anak di SD di Kota Semarang dan juga untuk Kota Semarang dan Indonesia yang kita cinta ini dan sekaligus kita tambahi Fatihah untuk guru kita semuanya Pak Haji Sati yang telah dipanggil oleh Allah menghadap beliau dengan kondisi husnul khotimah saya yakin beliau dalam kondisi husnul khotimah setelah periksa pulang sholat asar kemudian kalau beliau sekarang penulis jadi kalau mikir terus tapi ada bukan kalau bisa biasanya kan mikir utang Pak Sati kan mikirnya penulis ya penulis begitu duduk itu mikir nulis dan sebagainya kalau tidak mikir nulis ya itulah beliau dan itu menjadi sebuah uswah untuk kita semuanya mari kita buka kegiatan raker kali ini dengan baca suratul Fatihah dan doa-doa kepada guru-guru kita kepada anak-anak kita keluarga kita dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala biniyatil qabul al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya,